Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta bunga, jumpa lagi dengan saya Ibu Ani. Kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya merawat dan memperbanyak tanaman kuping gajah. Tanaman kuping gajah adalah tanaman yang sangat klasik sekali. Dari zaman dulu sampai sekarang, orang masih suka merawat tanaman ini. Nah, kali ini saya ingin berbagi supaya kita bisa memiliki tanaman kuping gajah yang indah ini. Baik. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Nah, kuping gajah adalah atau Anthurium crystallinum termasuk jenis Anthurium daun ya. Anthurium itu ada dua jenis, Anthurium daun dan Anthurium bunga. Kita merawat kuping gajah ini karena kita suka dengan daunnya, jadi tidak berharap bunganya ya. Beda dengan Anthurium jenis yang lain, misalnya Anthurium yang ada bunganya. Nah, tanaman ini sangat klasik dan abadi. Mungkin masih ingat waktu kita kecil ibu kita nanam tanaman ini ya. Dan ternyata sampai sekarang kuping gajah atau Anthurium crystallinum ini masih diminati. Bahkan trennya cenderung naik ya. Tanaman ini aslinya berasal dari Amerika Selatan. Nah, selain diletakkan di luar ruangan, tanaman ini juga cukup cantik jika diletakkan untuk menghias rumah atau perkantoran. Jadi, dia bagus di luar dan bagus juga di dalam ruangan. Nah, jika dirawat dengan baik, usianya bisa panjang dan ukuran daunnya bisa mencapai panjangnya 20 sampai 40 cm. Lebar sekali ya. Dan dengan lebar daun antara 15 sampai 35 cm. Daun yang khas berbentuk hati, warna hijau pekat dengan tulang daun warna putih. Nah, sekarang bagaimana cara merawatnya? Yang pertama, pilih pot ukuran sedang. Jangan terlalu kecil, jangan pula terlalu besar. Pot yang kita pilih boleh yang dari plastik, boleh juga yang dari keramik atau tanah liat, ya, itu tidak masalah. Yang kedua, perhatikan media tanam. Campuran media tanam yang baik adalah antara pupuk kandang, di sini kotoran kambing sangat bagus ya, kemudian tanah subur dan boleh juga ditambahkan pasir. Jadi semua berbanding satu. Nah, nanti setelah dia ditanam, kita boleh tambahkan di atasnya sekam, boleh juga sekam yang dibakar ya. Nah, untuk penyiraman, siram rutin sehari sekali, boleh di pagi hari atau sore hari. Nah, jangan pula terlalu basah atau terlalu kering. Nah, sinar matahari sangat diperlukan. Namun jangan letakkan tanaman kuping gajah ini langsung di bawah matahari karena nanti daunnya akan kering dan warnanya tidak hijau pekat. Ya, jadi tanaman ini kalau diletakkan atau terpapar di bawah terik matahari akan berpengaruh terhadap warna daun. Nah, jika di dalam ruangan jangan terpapar langsung dengan AC. Jadi dia letakkan jangan yang kontak langsung dengan aliran pendingin atau penyejuk ruangan. Nah, pupuk apa yang bisa kita gunakan? Paling aman memang menggunakan pupuk kandang. Pengalaman saya, tanaman yang diberikan pupuk kandang akan cepat merangsang pertumbuhan daun, ya. Kemudian boleh juga menggunakan pupuk NPK atau pupuk MSG yang sudah diencerkan. Ya, jadi kita bisa pakai bumbu dapur ya. Bumbu dapur digunakan untuk menyuburkan daun. Kemudian, untuk menghasilkan tampilan daun yang indah, bersihkan daun secara berkala menggunakan lap basah. Lap basah, tidak terlalu basah ya, kita oleskan di daunnya, akan menghasilkan tampilan daun yang mengkilat. Jika bunga muncul, potong saja. Karena pertumbuhan bunga akan menyebabkan konsentrasi pertumbuhan daun jadi terganggu. Ingat, kita menginginkan kuping gajah ini
untuk tampilan daunnya ya. Jadi bunga sebaiknya dipotong saja menggunakan pisau yang cukup tajam. Bagaimana memperbanyak kuping gajah? Setelah kuping gajah itu tinggi, maka kita bisa menggunakan pisau yang cukup tajam, kita potong ya. Kemudian kita bagian yang sudah kita potong kita tanam di pot yang lain. Nah, seperti ini. Saya sudah menyiapkan 2 buah pot. Nah, yang satu saya letakkan di pot yang baru dengan media tanam yang tadi. Kemudian ya, saya siapkan di sini potnya tidak terlalu besar ya. Yang penting berporos supaya air tidak tergenang. Saya di sini menambahkan sekam juga. Ya, sekam, pupuk kandang, pasir, dan tanah subur. Tanah yang digunakan boleh yang dari pekarangan, bekas bakaran lebih bagus. Kalau tidak ada, yang dijual juga cukup banyak. Nah, jadi tanaman yang kuping gajah yang kita potong tadi kita letakkan di pot yang kedua ya. Selanjutnya jangan kena sinar matahari langsung dulu. Kita letakkan di tempat yang teduh selama 1-2 minggu. Nah, bagian yang tadi yang sudah di bagian bawah, bagian akar yang sudah kita potong atasnya, kemudian kita akan olesi bagian bekas potongan tadi menggunakan irisan bawang merah ya. Irisan bawang merah ini dipercaya sebagai desinfektan supaya bagian atas tidak membusuk. Oke, kita lihat ini akarnya memang sudah sangat banyak ya. Saya makanya ingin memperbanyak tanaman ini. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Tetap semangat menanam bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.